dilatih dibilang. Oh, sifat yang nggak bisa aktivitas yang nggak bisa dilatih. Bukan. Jadi soft skill adalah sifat, tapi nggak bisa dilatih. Benar. Tapi kan syaratnya dilatih. Kalau bisa dilatih gitu berarti aktivitas. Nah ini kekacauan. Jadi gini. Katanya makan isi. Terus kalau ada apa pengen jadi murid. Saya lebih suka menggunakan kompetensi adalah kemampuan aktif produktif. Jadi jelas, nggak ngomong sifat. Kalau di kompetensi kadang-kadang ada sifat di sana. Betul. Dan kita tidak bisa bedakan kompeten sama kompetensi gitu. Disamakan saja. Padahal beberapa definisi kompetensi adalah underlying karakteristik, berarti sifat. Ada itu kan. Tapi itu kan di salah satu buku, di buku lain tidak itu gitu. Jadi akhirnya memang kacau sih. Tapi yang jelas selama ini kalau ngomong kompetensi maka ada 3 komponen. Ada knowledge, skill, attitude. Ini yang selalu dibicarakan di mana-mana. Kalau nggak percaya, coba buka. Kalau orang cari apa, cari karyawan gitu ya, pasti ada cari sekolahnya di mana. Ya, IP-nya berapa itu knowledge gitu. Ya, knowledge. Pengalamannya apa berarti kan skill. Skill. Lalu Attitude. mampu bertahan under pressure apa gitu ya, itu kan attitude. Semua begitu kan? Ya. Jadi nggak ada disebut talent. Kapan adanya belum tahu. Nah kalau kita lihat perjalanan manajemen, ternyata ada pergeseran begini, yang kita tidak sadar sebenarnya. Jadi ada agriculture age, ada industrial age, ada information age, ada conceptual age. Di zaman agricultural industry nggak penting knowledge, yang penting adalah skill. Betul nggak? Culture. Tapi attitude tetap penting. Tapi di zaman mulai masuk ke information age, maka mulai knowledge penting. Jadi knowledge sama skill sama attitude. Dan ini sampai sekarang dipakai. Lupa bahwa kita sudah bergeser ke conceptual age. Ya, di mana sebenarnya ada ini ya sekarang. Sebenarnya tapi ini nggak pernah dibahas juga, cuma kita selama ini tidak sadar sudah masuk satu age yang butuh sesuatu. Oke. Kita kalau kerja bagi perusahaan yang penting adalah bisa atau tidak bisa, betul nggak? Betul. Jadi ukurannya adalah kamu bisa nggak? Kalau bisa berarti Masuk. kompeten, kalau nggak bisa berarti nggak kompeten. Dengan gradasi peruntukan. Bisa dibagi 5, bagi 6 ya. Sekarang nggak cukup. Apalagi yang dibutuhkan kalau bekerja selain bisa tidak bisa? Oh ini produktif. Coba ini masuk dalam kelas ini. Kalau hanya produktif tidak produktif, ada lagi dimensi lainnya. Skill. Yang penting. Skill. Oh, skill. Enjoy tidak enjoy. Oh. Betul nggak? Ya. Jadi ada dimensi lain yang enjoy tidak enjoy seperti ini. Jadi nanti ada bisa tidak enjoy dan bisa enjoy itu ada. Ada lagi tidak bisa tidak enjoy, tidak bisa enjoy. Jadi ada kuadran 1 ini bisa dan enjoy, kuadran 2 itu bisa tidak enjoy, kuadran 3. Dan ini nggak pernah dibahas. Bagi perusahaan nggak penting. Yang penting adalah bisa. Mau nggak enjoy itu penting. Terserah gitu. Jadi kita ukur bisanya, nggak ukur enjoy-nya. Penting nggak sih kerja enjoy? Bagi perusahaan penting nggak? Sekarang penting. Bagi perusahaan penting nggak para kerja enjoy? Penting banget. Penting banget. Mana bisa tahan lama kalau tidak enjoy. Tapi nggak dipikir sekarang gitu. Kan bagi kita lah, nggak usah mereka, kita aja. Kalau yang namanya kerja itu enjoy nggak sih? Enjoy pas dapat gaji. Kan kerja Senin sampai Jumat kan? Ya. Enjoy kan Sabtu Minggu. Betul. Bener nggak? Benar. Kita kan punya perasaan gitu kan? Jadi nggak salah. Jadi Senin sampai Jumat bisa, tapi tidak enjoy. Sabtu Sabtu Minggu. Minggu enjoy tidak bisa. Enjoy nggak usah ngapa-ngapain. Itu speak personality lama-lama. Tapi memang tidak menjadi kebutuhan bagi kita. Yang penting kerja masa enjoy sih gitu. Enjoy nanti dong Sabtu Minggu kira-kira gitu kan. Makanya thanks God it's Friday.
ya kan? Ada restoran yang nanti CIF kan, harus kita bikin kita restoran di sini. Ini gizi, nuhun gusti iya jemaah. Bikin tuh, imitasi ya, nuhun gusti iya jemaah. Isi jamaah. Kebutuhan sekarang adalah orang kerja harus enjoy, dan itu Allah maunya begitu gitu. Allah mau kita kalau kerja itu mesti enjoy. Jadi antara Senin sampai Minggu sama saja gitu, sama-sama kerja, sama-sama enjoy. Kalau udah sampai channel levelnya, waduh ini menarik sekali. Bisa nggak? Harus bisa. Oke, ya ini namanya kompetensi. Walaupun kadang-kadang misalnya, ya ini namanya strength. Yang bawah tidak disebut-sebut lagi. Nah di sebelah sini KSH, sebelah sini KSK. Ya, ternyata ini sudah disebut-sebut tahun 2001 oleh yang namanya Jim Collins di buku Good to Great ya. Di level 1 ini highly capable individual bisa berbesar ya. They make productive contribution through talent, knowledge, skill, and good work habits. Udah disebut, cuma orang kalau ngomong talent bingung talent itu apa sih? Gitu loh. Karena definisi talent ada 13. Dari 13 bukunya, keren-keren bukunya. Dan beda-beda ya. Bukunya ya? Bukunya ya? Ya itu diteliti tahun 2013 oleh 3 universitas. Karena mereka penasaran, talent itu apa sih? Gitu. Karena tahun apa ya? Menjelang tahun, bukan menjelang setelah tahun 2000-an itu banyak orang ngomong soal talent gara-gara ada buku talent keluar. Lalu muncul talent management menggantikan kompetensi based human resource management. Orang suka ngomong talent. Yang ngomongin beda-beda. Mungkin saya lebih suka ngomong kompetensi ketimbang talent. Ya, ini talent. Singkatannya kan bukan TS kan belum ya? TKSG. Oke. Good work habit itu attitude ya. Ya. Nah, konsepnya begini konsepnya. Dalam pendapat sebelumnya, baik knowledge maupun skill maupun attitude bisa dilatih, bisa diubah. Kalau skill pasti dengan melatih lama-lama jadi lebih bisa. Knowledge bisa dipelajari. Attitude susah tapi bisa. Kata para psikolog. Susah tapi bisa. Kata para psikolog. Ternyata di dalam attitude itu ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah. Nah itu mulai keluar dari A-nya keluar T-nya sama A-nya lagi. Makanya warnanya agak sama-sama biru ya. Yang T itu tidak bisa berubah, yang A bisa berubah. Ini talent itu nature, artinya sudah jadi sononya. Dari kecil sudah kelihatan. Kalau kita amati anak kita dari kecil kelihatan itu sebetulnya. Tanda-tandanya kelihatan. Cuma kita kadang-kadang seringkali tidak mengamati bahwa sifat adalah pemberian Allah. Kemudian attitude terkait karakter moral dan mental illness. S itu skill, semakin latih semakin terampil. Knowledge itu semakin baik lagi semakin berpengetahuan. Jadi pada zaman abad 1920 karena knowledge menjadi penting banget, maka itu menjadi Tuhannya produktivitas. Orang tua, murid, guru ingin belajar sebanyak-banyaknya, kalau perlu buku sebanyak-banyaknya, dengan harapan kalau belajar banyak maka terus sukses. Ternyata nggak begitu gitu. Ternyata banyak orang kaya di Indonesia yang sekolahnya nggak selesai. Gitu. Jadi menarik, banyak juga yang selesai sampai S3 tapi nggak jelas jadi apa itu. Nah ini konsep yang diperkenalkan. Attitude apa saja sih? Macam-macam. Saya coba kelompokkan. Ada kelompok terkait semangat kerja, ada yang terkait sama sopan santun, ada yang terkait sama outside in, outside in. Jadi apa-apa nyalain orang lain gitu. Kan ada gitu kan? Selalu ada saja alasannya. Kemudian
Habis baterai. Malah mati. Kenapa dia? Sikap kasih sama, kemudian mental health, ada beberapa orang yang memang. Tapi kita tidak bahas ini, kita bahas yang dalam yang lain. Oke. Yang saya mau bahas soalnya potensi. Yang ada pertanyaan. Potensi ini sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Apa itu hasil kita latih? Kira-kira. Potensi sudah ada dalam diri kita atau hasil kita latih? Kira-kira. Yang sudah ada dalam diri. Sudah ada. Berarti kita semua punya potensi. Iya. Yakin? Yakin. Kalau gitu saya tanya nih, Anda potensi apa? Belum tahu. Kenapa? Kayaknya potensinya marketing. Kayaknya marketing itu jualan gitu kan? Oh, bukan potensi ya? Oh bukan, enggak. Marketing maksudnya jualan kan? Iya. Karena ada dua nih, ada marketing pemasaran, itu nggak jualan. Ada yang jualan. Kalau pemasaran itu di belakangnya dia nggak ketemu orang. Jualan. Tapi berarti jualan. Jualan. Oke. Ibu marketing apa kabar? Potensi. Iya, saya suka jualan, marketing. Berjualan. Itu juga. Saya suka Apa? berhitung, Pak. Berhitung. Analis. Ibu potensi. Kenapa? Membaca. Membaca. Membaca bukan. Jadi ada dua, ada membaca dan menulis. Ya. Kalau membaca belum produktif, kalau menulis produktif. Nangkap ya? Ya. Kalau di sekolah membaca penting karena kan dia belajar. Tapi kalau di pekerjaan membaca nggak penting. Ini jago baca pak. Oh, Tapi jago nulis oke. itu produktif ya. Ya, itu namanya kompetensi. Ya, nulis itu nih, merasa nulis bisa. Oke. Kita kalau ditanya kan kadang-kadang ya tahu dikit, bingung-bingung gitu ya, nggak gitu yakin ya. Iya betul. Padahal harus tahu gitu, harus tahu persis. Benar. Jangan ikut saya baru tahu setelah umur 59 loh. Masya Allah. Saya baru tahu saya potensi saya ini toh. Makanya saya ingat sekali menyebar luaskan, jangan nunggu 59 kalau hidup. Nah, Kalau nggak gimana? Iya kan? Untungnya masih hidup sampai sekarang. Jadi potensi sudah ada dalam diri kita. Terus buat apa sih dikasih potensi sama Allah? Gini, potensi itu sudah ada, sudah dalam diri kita. Itu berarti sudah sejak lahir sudah ada. Bawaan. Yakin? yakin. 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 Sejak lahir. Buat apa sih dikasih potensi sama Allah? Buat bertahan hidup. Buat bertahan hidup. Buat apa tuh? Kita kasih potensi buat apa sih? Beli Yang kita cari kan dikembangkan. untuk mengambil Jangan peran. lupa kita ini punya tugas. Qualified. Setiap makhluk di bumi punya tugas. Termasuk ini punya tugas loh ini. Ya. Setuju kan? Setuju. Oke, kalau ada berarti punya tugas. Sudah lah. Kalau ada pasti punya tugas. Dan tugas itu harusnya manfaat, harusnya. Contoh misalnya lalat. Lalat punya tugas nggak? Punya Manfaat nggak lalat? manfaat. Kenapa dibunuh? Kan ibu-ibu kalau lalat benci banget ya. Betul nggak? Kalau perlu ditepuk, kalau perlu disemprot itu kan? Manfaat nggak lalat? Manfaat. Manfaat, manfaat. Oke, tahu nggak? Ketika jadi untuk setiap manusia yang lahir, Allah menciptakan 17 juta lalat. Percaya nggak? Satu manusia 17 juta. Karena manusia tanpa lalat nggak bisa hidup. Manusia tanpa lalat tidak bisa hidup. Mengerikan. Karena bumi jadi bau banget. Jadi tugas lalat membersihkan. Kalau kita melihat itu kalau kita mengotori kan, bukan membersihkan. Termasuk dia ingin bersihkan makanannya sembarangan taruh gitu. Jadi mama kan, padahal ini ngotorin dia buat dia mau bersihin gitu. Jadi salah siapa? Salah kita.
Jadi setiap makhluk punya tugas. Dengan tugas itu butuh potensi untuk jalankan tugas. Makanya dikasih potensi yang berbeda-beda setiap orang. Gitu ya. Tiap orang punya potensi berbeda untuk jalankan tugas. Nah, masalahnya potensi ini hampir sama dengan bakat. Tidak jelas definisinya. Kenapa? Karena ternyata ada dua pihak. Tapi penting banget. Kenapa penting banget? Karena menurut WHO, ya, orang yang sehat mental itu ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kenal potensinya. Jadi kalau kita nggak kenal potensi, jangan-jangan tidak sehat mental. Dengan sehat mental kita bisa menghadapi stres dan normal. Dengan kenal potensi kita bisa produktif. Dengan kenal potensi kita bisa memberi manfaat. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang bermanfaat sebanyak-banyaknya, harus produktif dan harus kontribusi. Sehingga butuh potensi. Dan kita sudah punya potensinya, cuma kita tidak aware bahwa itu adalah penting. Itu ya. Nanti kita lihat kita punya potensi kan. Masalahnya adalah ada 2 kelompok yang bilang potensi, yaitu manajemen sama psikologi. Dua-duanya berkepentingan karena ingin mengembangkan manusia kan. Cuma kalau manajemen, pertanyaannya dia bisa apa sih? Betul kan? Kalau psikologi, dia itu siapa sih? Nah, jadi kalau manajemen baginya potensi sifat apa aktivitas? Aktivitas. Bagi psikologi sifat. Memang sekolahnya itu. Jadi kalau ngomong di di perusahaan bisa beda definisi karena dua-duanya punya sekolah yang beda kan. Tapi akhirnya dua-duanya digunakan. Ya udahlah pakai semua lagi. Daripada ribut kan. Ini masalahnya. Nah, aktivitas yang dibutuhkan hanya aktivitas produktif. Jadi kalau tadi bukan membaca, tapi menulis gitu. Atau membacakan boleh. Communicating berarti kan gitu. Nah, karena aktivitas produktif maka yang dibutuhkan dia sifat produktif yang dibutuhkan. Yang namanya karakter kinerja. Tidak cukup produktif, harus berbagi kontribusi. Nah, itu adanya di karakter moral. Iya, coba yang kita bahas kan ini. Yang namanya talent kan sebenarnya kaitan sama aktivitas produktif. Karena dia karakter kinerja. Coba kita lihat ya. Kenapa sih? Atau bagaimana sih melihat apakah itu potensi atau bukan? Kita lihat antara pemberi tugas dengan pengemban tugas. Karena kita ngomong soal tugas. Ya. Seorang pemberi tugas ketika memberi tugas pada orang yang tugasi, milih-milih orang nggak? Ya. Atau asal orang yang sudah diambil? Pilih ya? Dasarnya apa dasarnya? Potensi, kemampuan. Selama ini ASK, KSA akan selama ini. Tapi kita lihat, gini, saya misalnya mau masang listrik di ketinggian 50 meter. Di keliling saya banyak teknisi lah, ada teknisi AC, ada teknisi pipa, ada teknisi macam-macam mobil, ada teknisi listrik. Saya pilih yang mana? Teknisi listrik. Saya pasang listrik di ketinggian 50 meter. Saya pilih yang mana? Teknisi listrik. Teknisi listrik, kumpulan teknisi listrik kan? Ya. Sebarang orang nggak sambil? Enggak. Apa yang? Yang bisa manjat. Bisa manjat ya. Orang yang kalau naik ke 50 meter itu nggak stres. Betul nggak? Betul. Ditanya kamu baik, saya nggak mau stres Pak, jangan. Saya senang banget Pak. Jadi ada kriteria pertama, orang itu mesti enjoy kerja ini. Ya. Supaya tidak terganggu kerjaannya. Kedua dia mesti easy. Melaksanakan sehingga pekerjaan bisa selesai. Nah, enjoy easy itu menjadi kriteria pertama untuk melihat bahwa itu adalah tugas kita. Anggap ya. Jadi kalau kita mau tahu tugas kita, lakukan semua aktivitas sebanyak mungkin, cari yang enjoy easy dulu, baru dilatih. Termasuk kalau kita mulai anak kita fasilitasi dengan sebanyak mungkin aktivitas, lalu perhatikan mana yang dia enjoy dan easy. Kelihatan kok. Tapi jangan judgement ya, cuma dibikin yang kayak apa namanya, Ustaz bilang bikin portfolionya buat lihat. Kadang-kadang ini kelihatan trennya.
Karena kebijakan bahaya. Karena yang bisa merasakan potensi adalah yang bersangkutan, bukan kita. Karena ada enjoy-nya kan, enjoy siapa? Bukan. Saya enjoy melihat anak saya main game. Rasanya dia enjoy deh. Jadi ada konsep enjoy isi. Ini adalah tanda-tanda bahwa itulah tugas kita atau tugas anak-anak kita. Nah, saya tadi nambahin dikit ya kalau soal bisnis gitu. Itu suka ada yang namanya pelatihan entrepreneur. Entrepreneur belum tentu jualan. Entrepreneur adalah mereka yang mandiri yang bermanfaat bagi orang. Jadi saya pakai istilahnya mandiri dan bermanfaat bagi orang. Itu entrepreneur. Sehingga kalau dia orangnya senang melayani, ya ambil bisnis pelayanan. Senang merawat, ya ambil bisnis perawat. Jadi tetap bermanfaat dan mandiri. Enjoy easy. Oke, nanti kita lihat nih. Tadi kan kita bahas di atas manajemen, di bawah psikologi kan. Yang kita atas, yang disebut di atas adalah aktivitas produktif. Coba kita lihat. Ini termasuk aktivitas produktif. Betul nggak? Ini juga termasuk aktivitas produktif. Betul nggak? Ini juga termasuk. Itu dia. Ini baliknya apa baliknya? Kenapa yang kiri disebut bakat, yang tengah sama kanan nggak disebut bakat? Kalau bakat adalah aktivitas produktif, harusnya kan yang kiri bakat, yang tengah bakat, yang kanan bakat kan? Kenapa nggak pernah disebut bakat yang tengah sama kanan? Nggak ada Indonesian Got Talent itu nyari orang yang jago jualan, ngajar, nyarinya yang bisa nyanyi, bisa masak, Iya kan? Betul nggak? Pencari bakat harus sebagai belakang bukan bakat. Padahal kan bakat jualan, bakat negosiasi, bakat merawat, bakat melayani, bakat motivasi, bakat menulis gitu kan? Betul. Kenapa nggak disebut bakat? Ya, Di sini tidak tampak kan? Ini kan Di sini tidak tampak. Kalau di sini kan- tidak langsung tampak, Iya. nggak tampak, Iya, tidak tidak langsung. langsung. kasar kenapa? Kenapa nggak langsung tampak yang tengah sama kanan? Kok yang kiri langsung tampak? Kenapa? Kalau kepada produknya langsung menyanyi biasa. Iya kan? Kalau yang ini kan kalau produknya nggak langsung. Ya kenapa ya? Kenapa yang senyatakan kanan bisa nggak langsung? Kalau yang ini kok langsung? Kenapa sih? Langsung kalau Ya? Ada penontonnya mah. Ada ulang tahun. Enggak sih ada penonton di sana, nggak ada penonton. Bukan nggak ada. Maaf ya juga. Bukan, memang nggak bisa ditonton yang ini. Dia kan bukan tontonan, kalau ini memang tontonan jadi Kan motivator kan banyak penonton ya. berdua. Banyak juga. Katanya, kata-kata. Melukis Sifat banyak kata penontonnya kan. Betul nggak? Hampir betul jangan. Betul juga ya. Tapi kan melukis ada penontonnya. Itu Akhirnya langsung melihat. Iya kan? kata Terus kerja. kenapa yang sini orang bilang bakat, yang sana bukan. Nah ini sebabnya begini, yang kiri itu asal usulnya dari fisik sama panca indera. Jadi gampang kelihatannya. Sedangkan yang tengah sama kanan asal usulnya dari sifat kita. Sifat. Dan sifat kita anggap sebagai suatu given yang kita tidak perhatikan. Padahal sifat itu beda-beda loh. Ya. Kembar pun beda loh. Dan ternyata sifat adalah perangkat yang Allah berikan pada diri kita untuk menjalankan tugas sebetulnya. Makanya ada al-Isra kan. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Sekila. Al-Isra 24. Sekila. Jadi kita dikasih sifat sebenarnya untuk jalankan tugas. Makanya kalau orang bisa kerja, belajar sesuai sifat, itu menyenangkan banget gitu. Ya. Cuma kalau ngomong sifat orang nggak kebayang sih. Makanya mendingan ngomong potensi. Ini sekarang saya sebut potensi karena potensi kan dalam istilahnya aktivitas ya, lebih kelihatan. Jadi kalau mau tahu potensi anak, kasih kegiatan sebanyak mungkin untuk merasakan. Nah coba saya cek sekarang pada kesempatan. Kita nggak bicara yang kiri, yang kiri sudah selesai lagi. Tapi yang tengah sama kanan. Bedanya apa sih kelompok tengah sama kanan?
Apa beda kelompok tengah sama kelompok kanan? Kalau ini ada apa bicara ya, komunikasinya ya. Koordinir. Ada lawan. Kalau yang ini. Ada apa tuh masih orang lain. Ada partner-partnernya. Jadi yang tengah itu adalah aktivitas interpersonal, berhubungan dengan orang. Yang kanan sendiri. Ya, yang kanan itu Lawan individual. tuh personal lain, maksudnya ada personal lain. Gitu ya. Sekarang saya tanya ini, kalau kita suruh pilih enjoy easy-nya, cenderung yang mana? Yang tengah apa yang kanan? Dalam persentase ya. Kalau saya yang kanan, Berapa persen? saya hampir 60% lebih. 60-40. Pak Andi Saya tengah. berapa persen? 80. 80-20. Dia kalau ketemu orang pusing gitu. Buset ya? 50-50 seperti Gak apa-apa. Apa Pak? Ini berapa? Saya 80-20. Yang mana 80? 80 tengah, 20 kanan. Anda berapa? Saya 50-50 itu. 50-50. Ya. Umur berapa? Nggak ngikutin. Kamu berapa? Nanyanya sama kameranya yang ngikutin ya. Kamu berapa? Saya kanan kayak 70. Karena 70. Lebih suka mikir pada Saya juga sama 30-70. Terus beda-beda kenapa sih? Ya kenapa? Kok enjoy sih beda-beda kenapa? Karena ininya apa namanya tugas kita juga berbeda. Bukan, ini kan tugas, tapi sumbernya dari mana bikin? Kita beda rasanya. Sifat Dari mana? tuh? bagaimana dari bakat. bagaimana disahkan. Nah, berarti nutur aliran bagaimana bisa. Bukan. Aristoteles 84. Bakat. Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Lengkap ya? Karena kita punya pembawaan beda-beda ya. Sukanya beda-beda ya. Lengkap ya? Jadi kalau kita nggak usah pusing-pusing sama pembawaan, kita kan ilmu psikologi kan. Kita ini saya jadi orang yang ngurus. Saya sukanya ada orang yang di tengah 10, kanan 90. Ada yang begitu. Di perusahaan saya ada 2 orang. Dan ini sama Sisi lah. Bisa hidup nggak dia orang kayak gitu? Bisa. Bisa sukses nggak? Bisa. 10 ketemu orang 90 pengen kerja sendiri, bisa sukses nggak? Kalau sebaliknya bisa sukses nggak? Bisa. Jadi semua orang bisa sukses. Nggak ada masalah mau introvert, mau extrovert nggak ada masalah. Nah sekarang yang tengah saya bagi 3 ya, buat lebih susah lagi. Kita di atas orang lain dalam berkait berhubungan atau tengah-tengah atau di bawah. Di atas itu berarti nyuruh-nyuruh, perintah-perintah, mengendalikan. Udah tahu ya. Kalau tengah berarti mengembangkan, memotivasi. Kalau bawah berarti merawat, melayani. Silakan pilih. Bu Setri. Iya. Silakan pilih dalam persentase. Kalau saya yang tengah. Tengah. Kalau di antara klaster ini ya, Iya, iya. supervisor ini saya tengah. Saya juga yang tengah. Besar kan? Koordinir. Tengah. Kalau Nah, ini disuruh pilih 2, Wah, ini bukan yang atas. Kayaknya masanya bawah-bawah. Saya semuanya tuh. Saya cuma jawab. Seleksi, negosiasi, Oh, dia koordinir, memang agak motivasi, cenderung memberi semuanya tes di mengajar. Oh ya. tetap beda-beda kan? Kalau orang yang di atas berarti orang yang keras. Oh, Kalau di bawah berarti senangnya merawat, melayani. Yang tengah senangnya kayak guru lah. Makanya banyak yang tengah ada sini guru-guru kan. Ya, Iya. Kenapa? Karena sifat kita beda. Sekarang yang kanan saya bagi 4. hasil. 2 mikir, 2 lagi nggak banyak mikir. Yang atas tuh mikir 2, yang bawah 2 nggak banyak mikir. Yang ini mikirnya mikir logika. Yang jika maka. ini mikir imajinatif. Yang ini Merancang. otak kiri, otak kanan. Yang ini administratif dalam ruangan, ini teknik. Aku nomor 2 itu merancang. Silakan dipilih. Saya nomor 2 Pak. Nomor 2. Saya 1-2. Tadi 50-50 ya. Ya. Milih yang tengah.
Yang tadi. Siapa Iya. dominan? 50-50. Yang mana? Yang tengah. Boleh. Pak. Yang tengah, saya yang tengah. 3 poin itu semuanya yang kiri tadi semuanya. Tetap ada walaupun semua tetap ada presentasi yang ada. Nanti ada waktu kita lihat. Jadi ada yang tengah-tengah ya. Tengah, Yang kanan itu nomor 2. nomor 2 merancang. Jadi kalau misalnya ngajar lebih banyak selalu misalnya ngajar tentang ide atau macamnya. Oh, gitu Itu sambungannya. nggak ya kira-kira. Betul, betul. Jadi kebayang dengan pilih tiga terbesar dari 7 ini sudah kebayang kita mesti kemana mana. Iya, iya, betul. Dan itu kita bisa belajar psikologi. Mm-mm. Rasakan aja mana kita enjoy isi. Ada psikolog nggak sih? Psikolog bentar lagi nggak laku. Ini sering kalau misalnya malam Pak. Nggak untuk memperdalam nanti perlu tahu, untuk memperdalam perlu tahu nanti. Jadi, kan di bawah ada karakter kinerja. Oh iya. Untuk Trainer kinerja lewat psikolog. Alasannya kenapa sih? Gitu. Nanti jelas. Gitu ya. Nah ini saya kasih notasi singkatan distract S T, yang kiri dia 2 T sama R, kiri atau kiri bawah. Kemudian E, kemudian M, D I, T sama A, strike. Jadi ada 8 kelompok aktivitas dalam gambar kayak begini. Nanti kita tahu dari mana ya. Itu ya. Nanti saya kasih contoh juga. Oke, lanjut dulu. Ini lebih lengkap lagi nih, 114 aktivitas. Oh, banyak ya. Jadi tadi 8 kalau diperbesar lagi jadi 30, perbesar lagi perbesar 45 ya. Perbesar lagi jadi 114. Yang ini tetap fisik yang sebelah kiri. Kalau ini kita pilih, lebih tahu lagi kita mana yang jadi isi, di mana kumpulannya. Nah ini yang nanti di sekolah dijadikan kurikulum untuk itunya, apa untuk aktivitas. Di sebelah mana sih mereka nanti suka. Jadi sebenarnya tidak susah-susah amat. Yang susah adalah itunya, prakteknya. Saya praktek. Konsepnya jelas lah. Makanya saya bilang dalam MAP sebenarnya bukan assessment, tapi konsep aja lah. Lebih mudah kalimat assessment. Oke, ini juga sama nih, STR, RGDH. Jadi bagi jadi 8 juga. Itu ya. Jadi di atas ada 99 plus 15. 15 yang fisik tadi, 99 itu job desk. Jadi kalau job desk di dunia dikumpulin, keluarnya 99. Ini juga nggak sengaja dikumpulin. Di bawah ternyata ada 34 sifat produktif. Dan kita nanti bisa lihat dua-duanya. Kalau psikologi senangnya lihat di bawah, kalau manajemen senangnya lihat di atas. Tapi bisa saling menjelaskan. Misalnya orang yang senang ngajar, kira-kira orangnya sifatnya gimana sih? Campuran, suka mikir sama suka ketemu orang. Iya, ketemu orang belum menangkap tadi. Kalau mikir doang nggak ketemu orang nggak ngajar. Ketemu orang tapi nggak mau mikir ya nggak ngajar jualan aja. Jadi ada karakter kinerja yang menentukan nanti bisa gimana sih. Keren. Gitu ya. Nah, kalau kita belajar yang bawah, itu cari bahannya banyak. Itu bisa dipakai buat komunikasi. Suami istri, orang tua sama anak, di sosial. Dan yang menciptakan ini luar biasa, itu pastor yang menciptakan. Dan dia punya mimpi supaya menjadi bahasa dunia untuk komunikasi. Ini positif dan produktif. Contoh misalnya gini, kalau ada anak-anak keras kepala, bagus gak sih? Bagus. Kan kita suka terganggu kan? Iya, memang harus. Iya kan? Iya. Justru yang lembek itu kepalanya sakit kan hidrosipalus. Bagus kan keras kepala? Kalau Support. nantinya dia ditempatkan sebagai pemimpin, bagus kan? Kalau curigaan bagus nggak? Curigaan bagus. Kadang-kadang menghambat loh anak-anak. Jadi memperlambat kan kadang dia. Tapi bagus nggak curigaan? Bagus. Oh, bagus kalau nanti jadi auditor, jadi KPK gitu. Jadi nggak ada yang jelek ternyata. Kalau orangnya banyak lah. Nah itu bahasa-bahasa diubah jadi bahasa positif, sehingga kita melihatnya tidak membuli lagi, karena orang tua nggak sengaja suka bully anak loh. Betul nggak? Betul. Nggak sengaja, karena maksudnya bagus kan.
Karena dia kan ini sifat jelek nih, bukan sifat bagus nih. Kalau bagus sih sifat. Jadi dengan belajar bahasa bahkan ini nanti kita bisa lebih positif, lebih produktif. Sehingga bully jadi berkurang. Ini penggunaannya. Kalau di atas penggunaan macam-macam, bisa buat motivasi, bisa buat mental health, bisa buat development, bisa buat pilih jurusan, buat anak kebutuhan khusus, buat rencana karir dan lain sebagainya. Jadi pendekatan bisa lewat aktivitas, bisa lewat sifat, mana saja lah, terserah. Nah, ini ada peta-petanya, karena namanya talent mapping maka pasti ada petanya gitu kan. Jadi kalau nanti ketemu orang bilang talent mapping nggak ada petanya, berarti pasti bukan talent mapping yang ini. Terutama juga ada S-nya. Talent Talent banyak. talent pakai S, karena talentnya banyak dan juga lebih dingin. Pakai S. Ini peta-petanya. Ada macam-macam ya. Dasarnya adalah tadi 8 kelompok. Terakhir ada 7 kelompok terakhir. Lebih singkat. 7 itu karena T dan R digabung. Iya. Oke. Sekarang development. Udah tahu potensi mau diapain nih? Develop kan. Nanti ada 2 konsep. Yang mana development?